Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur saat pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di ibadah chapel kita. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap anak-anak tetap semangat dan anak-anak tetap bersukacita untuk menjalani satu minggu ke depan. Ya, kita akan mulai ibadah kita saat hari ini. Ya, meskipun minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang berat karena anak-anak harus menyelesaikan PAS, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita anak-anak karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menolong anak-anak, memampukan anak-anak untuk bisa mengerjakan setiap tugas yang ada. Nah, mari kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Ibu ingatkan untuk anak-anak supaya mempersiapkan hati anak-anak sebelum kita beribadah. Selain itu, Ibu juga akan ingatkan anak-anak untuk mempersiapkan Alkitab anak-anak. Sebelum kita akan baca firman Tuhan, anak-anak juga harus menyiapkan buku chapel dan alat tulis kalian supaya anak-anak bisa mencatat hal-hal penting, hal-hal yang akan menjadi refleksi anak-anak juga. Begitu. Nah, kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati kita, dan kita akan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan menaikkan pujian kita akan menyanyi lagu pujian yang judulnya Yesus segala-galanya. Biarlah melalui pujian ini kita melihat bahwa Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Dia Allah, Dia sahabat yang akan selalu ada dan menolong kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku.
bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami saat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati setiap hati kami, biarlah kami memiliki hati yang mau Tuhan tegur melalui setiap renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati juga supaya kami boleh dengar-dengaran dengan setiap firman-Mu dan ajarkan kami agar kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami peraskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita bertemu lagi di ibadah chapel hari ini. Tentunya kita belajar kembali bagaimana kelanjutan dari khotbah yang sudah anak-anak pelajari selama 1 minggu yang lalu. Nah, anak-anak, minggu ini ya anak-anak akan merenungkan firman dan devosi yang berjudul Harta di Sorga. Nah, jadi selama 1 minggu ke depan anak-anak akan membahas dengan judul khotbah ini. Hari ini kita akan mulai ya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik, anak-anak boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, anak-anak persiapkan buku, catatan, alat tulis supaya anak-anak bisa untuk mencatat hal-hal yang penting dan nanti hal-hal yang akan anak-anak refleksikan. Nah, sebelum Ibu akan memulai membaca firman Tuhan, Ibu mau sharing dan cerita tentang kisah seorang pria. Nah, kisah dari pria ini dimulai dengan pekerjaannya. Dia bekerja ya dari siang hingga malam hari. Ya, Ibu akan awali ini dengan cerita ini. Ada kisah seorang pria. Dia ini bekerja dari siang hingga malam hari. Nah, sebenarnya untuk apa pria ini bekerja terus-menerus ya? Kita akan melihatnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pria ini di siang hari, ya pagi hingga siang hari itu, dia adalah menjadi seorang koki. Ya, mungkin dari pria ini dia punya hobi memasak, hobi makan. Ya, makanya dia bekerja menjadi seorang koki. Nah, di malam harinya, si pria ini bekerja menjadi tukang bersih-bersih di apartemen, di sebuah apartemen dia bekerja itu. Ya, dia tidak membeda-bedakan, memilih-milih pekerjaan, tidak. Semua hal dia kerjakan. Ya. Nah, tujuan si pria ini mengerjakan semuanya ya dengan satu tujuan saja, dia ingin mendapatkan kekayaan. Dia ingin mendapatkan uang yang banyak supaya dia bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan. Makanya si pria ini dia bekerja dari siang hingga malam hari. Nah, lama dia sudah bekerja, dia menghasilkan uang yang banyak, ya. Si pria ini jatuh cinta dengan uang dan kekayaannya. Kamu tahu, dengan uang yang dia miliki, dia ini membeli mobil yang bagus, membeli mobil yang mewah, pakaian, segala hal bisa dia dapatkan dengan uang yang dia miliki. Ya, dia punya uang yang sangat banyak sekali. Ya, kita tahu tadi dia bekerja keras ya, yaitu untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Ya, apakah anak-anak ketika anak-anak punya uang yang banyak, anak-anak akan melakukan hal yang sama dengan seperti yang dilakukan oleh pria ini? Ya, kemungkinan iya, ya. Karena pasti kalau kita punya uang banyak, kita ingin membeli semua barang yang kita inginkan. Ya, pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, handphone ya yang mahal, laptop yang mahal ya supaya anak-anak bisa seperti teman-teman lain ya. Segala yang dimiliki itu adalah barang-barang mewah. Sama juga dengan pria ini. Dia mencari uang yang banyak tentunya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Nah, ketika dia mendapatkan uang yang banyak, semua hal yang sudah dia inginkan terpenuhi, ya si pria ini bingung dengan uang yang dia punya. Makanya dia memutuskan untuk mencairkan semua gajinya, uang yang selama ini dia hasilkan, dia cairkan, dia simpan
ya di lubang dinding rumah. Ya, entah itu dibuat seperti lemari ya untuk menyimpan uang, ya, tapi intinya dia bisa menyimpannya itu di dalam rumahnya. Ya, saking banyaknya uang, ya dia menyimpan di dalam rumahnya. Nah, lama-lama nak, si pria ini menyimpan uang itu, ya, lalu pencuri datang, ya, entah itu malam hari, ya, ketika si pria ini tidur, tiba-tiba pencuri itu datang. Tentu, ya, karena pencuri ini mungkin sudah mengamati selama dia keluar dari bank, dia membawa uang yang banyak, sudah diincar oleh si pencuri, ya. Akhirnya si pencuri tahu rumahnya, lalu memutuskan di malam hari dia datang ke rumah si pria dan mengambil seluruh uang yang dimiliki si pria, ya. Karena si pria ini juga tidak tahu ada pencuri yang datang, ya. Setelah paginya, ya dia baru sadar bahwa seluruh hartanya itu sudah habis karena sudah diambil oleh si pencuri tadi. Nah, anak-anak, bayangkan saja ya, dia sudah bekerja keras dengan harta yang dia miliki, tapi akhirnya dia sempat menikmati, tapi tidak semua dengan hasil kerja kerasnya yang sudah ia kerjakan dari lama sekali ya. Jadi semua harta sudah habis, ya mau apa lagi ya? Mungkin yang bisa dilakukan si pria ini adalah melapor ke polisi, ya. Melapor ke polisi pun pasti si polisi bertanya, kenapa kamu memilih menyimpan uang itu di rumah? Bukannya kamu bisa simpan di bank lebih aman dan lain-lain, ya. Lalu si pria ini pun sadar ya, seharusnya dia menyimpan di tempat yang tepat supaya harta dan kekayaannya itu tidak hilang begitu saja. Nah, anak-anak, dari kisah si pria ini pasti timbul pertanyaan juga yang sering dan selaras mungkin dengan kehidupan kita. Ya, yang pertama, sebutkan apa saja harta yang kalian miliki sekarang. Bicara tentang harta anak-anak, itu tentu anak-anak bisa bilang, oh ibu saya punya motor, punya mobil. Ya, itu pun punya orang tua kalian. Tapi, ya itu bisa jadi menjadi milik kalian ya. Itu juga bisa. Nah, selain itu, apakah ada lagi harta yang kalian miliki? Kalau kamu sudah jawab ini, ya kamu pikirkan, lalu muncul pertanyaan yang kedua. Kalau tadi harta itu hanya sebatas uang, mobil, ya, motor, pakaian yang mewah, apakah hanya sebatas itu saja? Apakah harta itu hanya sebatas uang dan emas? Tentu tidak. Kalau dari kita, mungkin kita punya orang tua, kita punya kakak, adik, saudara. Ada yang bilang, itu juga harta kita. Ya, orang-orang di sekeliling kita, itu juga harta kita. Karena ketika kita kesulitan, hanya orang-orang itu yang mungkin ada di sisi kita. Ya, lalu yang ketiga, di manakah tempat yang paling aman untuk kita bisa menyimpan harta kita? Sedangkan kita masih tinggal di dunia. Kita mau disimpan di rumah pun pasti akan bisa dicuri oleh orang, ya. Atau kamu simpan di bank pun mungkin nanti ada hal-hal lain yang menyebabkan uang kalian hilang. Ya, itu bisa jadi karena kita masih ada tinggal di dunia. Nah, ada firman ya yang akan kita bahas saat hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama, Ibu juga akan tampilkan di layar ini. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ibu akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh.
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Nah, dari ayat tadi yang sudah kita baca, ada dua bagian yang akan kita bahas dan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah mengapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Tadi dibilang, kumpulkanlah ya harta di surga, jangan di bumi. Alasannya sudah disebutkan tadi ya, itu bagian pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Kalau tadi diminta mengumpulkan harta di surga, itu bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu, mengapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Apa ya alasannya kenapa kita ini tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Padahal sekarang kita masih tinggal di bumi dan kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jawabannya yang pertama, di bumi ada ngengat. Ya, kamu tahu ngengat? Itu seperti binatang ya, yang dia ini merusak barang-barang tertentu, ya. Kamu mengumpulkan barang misalnya, ya. Lama-kelamaan kalau kamu biarkan saja, pasti akan dirusak oleh ngengat, ya. Barang yang kamu sudah simpan baik-baik, ya, itu akan dirusak oleh ngengat. Begitu. Lalu, yang kedua, ada juga karat. Kita masih tinggal di dunia, ya, ada panas terik matahari, ada hujan mungkin ya yang mengenai barang-barang kita, atau di sini ada mobil ya. Mobil yang kita gunakan setiap hari, yang itu mungkin kita gunakan ya, kita setiap hari untuk berpergian misalnya, pasti semakin hari ya, itu entah kena panas, kena hujan, kena panas lagi, lama-lama itu akan berkarat. Ya, kita tahu bahwa barang-barang yang sudah kita jaga baik-baik di dunia, lama-kelamaan pasti akan dirusak oleh ngengat dan karat. Ya, itu alasan mengapa kita tidak boleh hanya mengumpulkan harta di bumi saja. Ya. Yang ketiga, dari cerita yang sudah kita dengarkan, alasannya yaitu di dunia ada pencuri yang membongkar dan bisa mengambil barang milik kita. Serapi apapun ya, atau sepintar apapun kita menyimpan harta, ya, kalau namanya pencuri dia akan mencari segala cara untuk bisa mengambil barang kita, ya. Makanya di dunia ini kalau kita mengumpulkan harta itu kita harus bijaksana begitu, di mana tempat yang betul-betul aman yang kita bisa menyimpan harta kita. Kalau di rumah seperti yang si pria tadi tentu tidak bijaksana karena si pencurinya bisa mengambil barang-barang miliknya. Ya, kalau kamu menyimpannya di bank tentu akan jauh lebih aman. Ya, tentu dengan kamu memilih bank-bank yang memang itu aman ya, dan tidak akan ada orang yang bisa menipu dan lain-lain. Itu ya, jadi itulah alasan kenapa anak-anak itu tidak boleh hanya mengumpulkan harta di bumi saja. Bukan berarti anak-anak, oh ya sudah ibu, saya tidak mau kerja apa-apa, saya tidak mau sekolah, ya, tidak juga. Karena kalau kamu tidak bekerja, atau sekarang pun anak-anak malas-malas belajar, anak-anak nanti tidak bisa lanjut ke SMA, tidak bisa lanjut ke kuliah, anak-anak tidak akan bisa bekerja. Tidak bijaksana juga kalau begitu ya, berarti intinya anak-anak boleh mengumpulkan harta di bumi. Hanya anak-anak tahu, anak-anak akan gunakan itu untuk apa. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sendiri, asal anak-anak bahagia lalu sudah, tidak. Tapi dengan harta yang anak-anak miliki,
Apakah anak-anak itu bisa menggunakannya itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, dan lain-lain. Begitu ya. Jadi, dari ayat tadi, ya, ayat 19 sampai 20, kesimpulannya adalah harta yang kita kumpulkan di bumi ini bisa rusak atau hilang, bersifat sementara, dan tentu cepat habis. Ya, karena tadi ada ngengat, karat yang bisa merusak, ya, bahkan bisa jadi ada pencuri yang mengambil. Makanya jangan kamu hanya mengumpulkan harta di bumi saja, karena harta di bumi itu hanya bersifat sementara, tidak kekal. Ya, kamu pun hidup di dunia hanya sementara, ya. Kamu tidak akan membawa itu hartamu itu ke surga tentunya. Ya, pasti kamu akan tinggalkan, ya, dan kamu tidak akan menggunakannya itu atau membawanya di surga. Nah, selanjutnya bagian yang kedua. Setelah kamu tahu kenapa kamu tidak boleh mengumpulkan harta di bumi saja, tapi anak-anak harus mengumpulkan harta di surga, ya, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga? Bagaimana ya cara saya bisa mengumpulkan harta di surga? Kalau mengumpulkan harta di dunia gampang. Anak-anak sekolah yang baik, bisa bekerja, dapat uang, bisa memenuhi kebutuhan. Kalau mengumpulkan harta di surga bagaimana? Nah, kita akan lihat dulu ya. Ada dua hal di sini. Hidup untuk hal duniawi dan hidup untuk Allah. Kira-kira ketika anak-anak mengumpulkan harta di surga, manakah yang bisa anak-anak lakukan? Coba anak-anak pikirkan, apakah dengan hidup untuk hal dunia saja anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga? Ataukah dengan hidup untuk Allah, anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga? Ya, tentu sudah jelas dari sini perbedaannya ya. Tentu ketika anak-anak mau mengumpulkan harta di surga, anak-anak harus tahu tujuan anak-anak hidup itu ya untuk Allah. Ya, anak-anak punya harta, anak-anak punya kekayaan, yaitu adalah titipan Tuhan dan harus anak-anak gunakan untuk memuliakan Allah. Saat anak-anak memuliakan Allah, berarti hidup anak-anak ya itu akan seturut dengan kehendak Allah dan anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga. Begitu. Nah, ada beberapa cara juga untuk bisa mengumpulkan harta di surga. Ya, ketika kamu hidup untuk Allah, berarti Allah sendiri yang akan membalas, memberikan upahnya itu bagi kamu, yang nanti akan diberikan saat kamu sudah ada di surga. Begitu. Nah, ayat 21 sampai 24 tadi ditekankan ya, Nak, ketika anak-anak hidup untuk Allah, memuliakan Allah, berarti anak-anak sedang mengumpulkan harta di surga. Nah, di ayat yang ke-21 dan 24 tadi juga ditekankan, ya, ketika kita fokus dengan harta kita, ya, hati kita ini fokus dengan harta kita, berarti ya sudah, pikiran kita hanya dengan harta kita saja. Kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak memikirkan apa sih sebenarnya tujuan Allah mempercayakan harta itu kepada kita, ya, karena hati kita terlalu fokus dengan harta kita. Nah, ditekankan juga di situ, orang-orang yang mengejar harta atau yang mencintai uang, berarti pikiran dan hatinya itu pasti tertuju kepada uang. Fokus utama dan prioritas utamanya itu hanyalah tentang uang. Bagaimana saya punya uang, saya bisa memenuhi kebutuhan saya, lalu sudah begitu. Ya, jadi ayat 21-24 itu menekankan tentang hal itu. Jangan sampai hati kita ini tertuju hanya kepada uang dan kekayaan kita. Begitu. Nah, kita perlu mengejar harta di surga sebagai jaminan kekal. Ya, kita tahu harta di bumi itu sementara, tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, itu adalah satu-satunya jaminan kekal. Begitu. Oke, nah ini adalah beberapa cara supaya anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga. Bukan sebatas anak-anak hanya mengumpulkan uang, kekayaan saja di bumi, tapi anak-anak bisa mengejar itu harta di surga. Ingat tadi, hidup untuk Allah, itu artinya anak-anak memuliakan Allah, menuruti perintah Allah, maka Allah akan memberikan upahnya, ya, itu kepada anak-anak, kepada kita semua. Nah,
Yang pertama di Lukas 6 ayat 22 sampai 23, Ibu akan bacakan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian, nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, demikian firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita hidup, lalu sekeliling kita mengucilkan kita, menjauhi kita, jangan berkecil hati. Ya, tentu Allah adalah Allah yang akan membela kamu. Ya, asalkan anak-anak mempercayai iman anak-anak pada Kristus, anak-anak hidup seturut kehendak Kristus, maka anak-anak akan mendapatkan upah besar di sorga. Allah sendiri akan membalas setiap hal yang sudah anak-anak lakukan. Ya, jadi yang pertama ketika anak-anak setia mengikut Kristus, anak-anak tidak bersedih hati ketika mengikut Kristus, ya meskipun ada banyak orang yang menolak, tapi anak-anak tetap setia, itu adalah bukti anak-anak bisa mengumpulkan harta di surga, karena Allah yang akan membela kita. Lalu yang kedua, di Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, dari ayat ini yang kedua, kita diingatkan untuk mengasihi musuh kita. Anak-anak ingat di minggu lalu anak-anak sedang membahas tentang kasih. Ya, bagaimana anak-anak bisa mengasihi musuh meskipun mereka sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, ketika anak-anak mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat jahat ke kalian, ya, kalian tetap mengasihi, kalian tetap menolong, Tuhan akan melihat itu dan memberikan upah kepada kalian, ya. Jadi, untuk mengumpulkan harta di surga bisa dilakukan dengan cara ini. Kamu mengasihi musuhmu, kamu berdoa bagi musuhmu, kamu tidak membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kamu, itu juga adalah hal yang bisa dilakukan. Jadi, hal yang kedua adalah mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentunya kita sudah diingatkan dengan dua hal itu ya, kita setia kepada Allah, beribadah, kita mengasihi musuh kita, ya, tidak membalas kejahatan mereka. Nah, yang ketiga, ada di Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini juga menjelaskan kepada kita, ketika kita mau menolong orang lain yang sedang kesulitan, Allah akan memberikan upah kepada kita. Mungkin orang itu tidak akan membalas kebaikan kita, tapi ingat bahwa Allah akan memberikan upah pada kita. Upahnya yang akan kita peroleh di surga. Ya, jadi ketika kita menolong orang yang sedang kesulitan, kesusahan, Allah juga akan melihat. Ya, ketika anak-anak punya uang yang lebih, anak-anak membantu orang-orang yang sedang kesulitan, itu berarti anak-anak sedang mengumpulkan harta di surga. Ya, karena anak-anak berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi ada 3 hal itu. Ya, yang pertama adalah setia kepada Allah, beribadah, menuruti firman Allah. Yang kedua adalah mengasihi musuh. Ya, lalu berdoa bagi musuh, orang-orang yang membenci kamu, itu juga adalah bisa mengumpulkan harta di surga. Lalu yang ketiga, itu adalah dengan menolong sesama, bersedekah, memberikan uang ya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu ketiga hal yang bisa anak-anak lakukan untuk anak-anak mengumpulkan harta di surga. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ketika anak-anak sudah memberikan itu semua, bukan berarti itu menjadi jalan anak-anak akan masuk surga. Bukan ya, anak-anak bisa masuk surga itu karena satu-satunya jalan adalah dari Allah, ya. Yesus Kristus, ya, yang telah mati di kayu salib, memberikan keselamatan, memberikan anugerah keselamatan kepada kalian,
kalian boleh percaya, kalian boleh memiliki iman kepada Tuhan, itu semua karena anugerah. Makanya kamu punya jaminan kekal, kamu bisa masuk surga. Tapi bukan berarti dengan perbuatan baikmu ini kamu bisa masuk surga. Tidak ya. Dengan anugerah Allah lah kamu bisa masuk surga. Hanya tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya sekarang di dunia adalah mengerjakan keselamatan. Mengerjakan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berbuat ya baik kepada orang, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita meresponi tentang keselamatan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Nah, hal ini kiranya yang menjadi refleksi kita bersama ya. Ketika anak-anak sekarang sedang berfokus dengan mengumpulkan harta di bumi, di dunia, ya, tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana ya mulai dari sekarang kita bisa menabung harta di surga dengan cara tadi kita setia beribadah kepada Allah, menuruti kehendak Allah melalui firman, doa, ya. Yang kedua kita bisa mengasihi musuh kita, berdoa bagi musuh kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu kita mau menolong orang lain yang sedang kesulitan, mungkin anak-anak tidak bisa menolong dengan uang yang banyak, ya, tapi dengan anak-anak membantu teman, misalnya ada yang kesulitan belajar, anak-anak bantu jelaskan. Itu pun juga anak-anak sedang berbagi. Ya, jadi hidup kalian itu bisa memberi berkat untuk orang lain. Ya, jadi tidak hanya sebatas uang yang bisa kalian berikan, tapi dengan tenaga, pikiran yang kalian bisa berikan untuk teman kalian, menolong teman-teman untuk bisa memahami materi tugas sekolah, itu juga adalah bentuk kalian menolong teman. Nah, ketiga hal itu yang menjadi renungan kita, dan Ibu mengingatkan, ya, hati kita janganlah kita berfokus hanya kepada harta saja. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana Kristus itu yang terutama. Yesus yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita tidak hanya berfokus mengumpulkan harta di bumi, tapi kita bisa mulai berfokus juga untuk mengumpulkan harta di surga dengan tindakan kita, perbuatan kita yang itu menyenangkan hati Allah. Ya, tentunya dengan kita melihat salib Kristus, Kristus sudah mati bagi kita, bagi anak-anak, bagi ibu, bagi kita semua, ya. Itu adalah satu-satunya yang menjadi fokus kita. Ketika hati anak-anak itu berfokus kepada kasih Kristus, keselamatan yang sudah Kristus berikan, tentunya anak-anak tidak akan menghiraukan lagi. Ya, anak-anak tidak akan khawatir lagi dengan masa depan. Anak-anak tidak akan khawatir lagi dengan harta di dunia. Tapi anak-anak bisa berfokus untuk mengumpulkan harta di surga. Begitu. Demikian firman yang bisa Ibu bagikan ke anak-anak. Ibu harap anak-anak boleh terus merefleksikan apa yang menjadi pergumulan anak-anak dalam keseharian kalian masing-masing, ya. Silakan anak-anak boleh mencatat refleksi anak-anak. Ada 3 hal yang perlu anak-anak refleksikan dan anak-anak jawab secara jujur, pribadi, bagaimana anak-anak selama ini meresponi kehidupan anak-anak, terlebih untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dengan segala yang anak-anak miliki sekarang. Nah, anak-anak boleh juga menuliskan yang pertama, mengapa kamu lebih mencintai uang dan ingin untuk menyimpannya? Ya, mengapa kamu lebih mencintai uang dan ingin untuk menyimpannya? Kamu punya tujuan untuk apa ketika kamu mengumpulkan banyak uang itu? Ya, kalau tadi kita lihat dari si pria, tentu si pria itu mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Segala yang dia inginkan bisa terbeli dengan uang yang dia dapatkan. Itu mungkin menurut si pria. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Silakan jawab di bawahnya. Setelah kamu menuliskan pertanyaan, lalu langsung jawab ya. Mengapa kamu lebih mencintai uang dan ingin untuk menyimpannya? Tujuannya untuk apa? Apakah sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, supaya anak-anak bisa mendapatkan barang-barang yang mahal, anak-anak bisa tunjukkan kepada orang, dan orang-orang akan melihat bahwa anak-anak punya itu,
Ya, lalu anak-anak menjadi sombong, apakah hanya begitu? Atau ada tujuan lain ketika anak-anak ini menyimpan uang? Ya, tujuannya untuk apa? Ini silakan kamu jawab masing-masing. Yang kedua, selain uang, apalagi yang lebih kita cintai daripada mencintai Allah? Ya, kalau si pria tadi mencintai mobil, pakaian yang mewah, apalagi yang seringkali anak-anak cintai? Mungkin ketika anak-anak diminta untuk beribadah, misalnya anak-anak tidak mengindahkan, karena anak-anak lebih mementingkan untuk main game, anak-anak lebih mementingkan untuk cek Instagram, anak-anak lebih mementingkan hal yang lain. Apakah begitu? Silahkan dijawab sendiri, jujur menurut pribadi anak-anak masing-masing. Ya, apa yang seringkali kita cintai lebih dari kita mencintai Allah? Selain uang, apalagi tadi sudah disebutkan ya. Silakan dijawab. Lalu yang terakhir, apa sajakah hal yang dapat kamu lakukan untuk mengumpulkan harta di sorga? Nah, tadi sudah ada 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan kamu setia beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kamu mengasihi musuh, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat jahat ke kamu. Itu kamu sudah mengumpulkan harta di surga. Lalu yang ketiga, dengan kamu menolong orang lain, menolong orang-orang yang kesusahan, itu juga kamu sedang mengumpulkan harta di surga. Nah, kamu bisa pilih salah satu dari antara itu dan anak-anak harus berkomitmen setidaknya dalam minggu ini anak-anak bisa lakukan itu. Ya, anak-anak mau belajar untuk setia beribadah. Berarti anak-anak akan setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja anak-anak masing-masing juga bisa. Anak-anak mau minggu ini belajar untuk bisa mengasihi musuh, mungkin sulit bagi anak-anak mengasihi musuh, belum bisa. Tapi Ibu percaya kalau anak-anak mau bertumbuh bersama, anak-anak mulai dari sekarang untuk bisa mengampuni, mengasihi musuh, itu juga pasti anak-anak dimampukan oleh Roh Kudus ya yang akan membantu anak-anak untuk bisa mengasihi musuh. Atau mungkin ada yang mau menolong orang lain. Apa yang anak-anak miliki, anak-anak bisa bagikan ke orang lain, itu juga bisa. Nah, itu adalah refleksi kita hari ini. Ibu harap refleksi ini tidak sebatas hanya anak-anak tuliskan, tapi anak-anak bisa gumulkan, renungkan, dan anak-anak lakukan. Sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak, karena anak-anak sudah mendengarkannya hari ini. Begitu. Nah, Ibu juga berharap anak-anak bisa mulai melakukan poin yang ketiga tadi ya. Komitmen yang anak-anak buat itu bisa anak-anak lakukan. Begitu. Demikian firman Tuhan saat hari ini di ibadah chapel kita. Kiranya anak-anak boleh kita sama-sama merenungkan apakah fokus hati kita selama ini hanya terhadap kekayaan saja, ataukah kita sekarang mulai sadar bahwa yang harus kita kumpulkan, yang menjadi fokus utama kita ini adalah mengumpulkan harta di surga. Dengan kekayaan harta yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan untuk Allah? Ya, begitu. Nah, demikian firman, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk teguran yang sudah Tuhan berikan melalui firman ini. Kiranya kami boleh belajar untuk memfokuskan hati kami bukan hanya kepada harta kami di dunia, tapi kami boleh terus belajar untuk bisa berfokus kepada harta kami yang ada di surga, yaitu bagaimana hidup kami adalah kami fokus kepada Allah dan memuliakan Allah. Hari ini kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap komitmen, refleksi yang kami buat, kiranya itu boleh menjadi kekuatan kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami, juga Tuhan yang akan menolong sepanjang minggu ini pembahasan mengenai harta di surga. Kiranya juga Tuhan Yesus yang akan selalu mengingatkan kami apa fokus kami, tujuan kami ketika
kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk minggu ini, anak-anakmu yang sedang akan menyelesaikan PAS, Tuhan akan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, supaya apa yang mereka akan kerjakan, Tuhan yang akan berkati dan kiranya Tuhan yang akan menolong. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang mempersiapkan PAS ini, kiranya juga Bapak Ibu Guru boleh dimampukan untuk bisa mempersiapkannya dengan baik dan boleh nantinya bisa mempersiapkan nilai raport kami ya sebagai bentuk kami sudah bertanggung jawab mengerjakan tugas dan tanggung jawab anak-anak selama mereka belajar selama ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami peraskan doa kami dan kami serahkan aktivitas kami yang selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu ingatkan bagi anak-anak, silakan anak-anak boleh langsung foto catatan dan refleksi siapa anak-anak yang sudah anak-anak tuliskan. Lalu anak-anak silakan langsung kirimkan ke Google Classroom Agama supaya anak-anak tidak menundanya di waktu-waktu lain. Jadi langsung dikirimkan ya. Oke, selamat sekali lagi untuk anak-anak. Tetap semangat untuk minggu ini dalam menjalani PAS anak-anak ya. Tuhan memberkati anak-anak. Selama minggu ini kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai ya. God bless you. Shalom.